Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Boben. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan baik-baik saja dan selalu diberikan rezeki yang cukup. Kali ini Boben akan sedikit membahas 5 mustika sakti yang mewujud tanpa adanya campur tangan manusia. Lantas, benda mustika apa sajakah itu? Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai agar informasi yang Boben sajikan tidak gagal paham di memori pikiran teman-teman semua. Sebagian masyarakat Indonesia percaya bahwa mustika merupakan benda yang memiliki energi gaib. Selain itu, mitos dari mustika terdapat khodam atau makhluk yang mendiami pada benda tersebut. Karena hal tersebut, beberapa di antaranya mustika itu banyak diburu dan dicari oleh orang-orang yang mengerti khasiatnya. Mustika tidak seperti benda-benda pusaka yang tercipta karena campur tangan manusia, seperti keris, tombak semar, dan benda-benda pusaka lainnya. Berbeda dengan mustika, ia terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Berikut ini 5 mustika sakti yang memiliki tua gaib yang kuat, yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Yang pertama, mustika batu merah delima. Mustika yang satu ini termasuk mustika yang nomor 1, yang paling banyak dicari dan paling susah untuk didapatkan. Dikarenakan merah delima adalah raja dari segala mustika, kekuatan dan energinya tidak perlu diragukan lagi. Karena mustika ini banyak memiliki khasiat dan kegunaan. Bentuk dari mustika ini sangatlah kecil, seperti kacang hijau, namun berwarna merah. Kata merah delima itu sendiri diambil dari biji buah delima. Merah delima adalah mustika yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak semua orang dapat memiliki benda yang satu ini. Hanya orang-orang tertentu dan sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang dapat memiliki mustika ini, seperti para raja-raja terdahulu atau hamba-hamba Allah yang soleh yang pantas memilikinya. Mustika merah delima memiliki khasiat seperti mengobati penyakit medis ataupun non medis. Mustika merah delima juga menjadi pagar gaib, perlindungan diri dan kewibawaan si pemilik, anti sihir dan santet, serta masih banyak lagi keunikan merah delima. Di saat malam 1 suro, mustika ini akan mengeluarkan cahaya yang terang, namun hanya sebentar. Perlu diketahui, mustika ini sudah ada sejak zaman dahulu. Mustika ini memiliki energi alam dan khodam yang bersemayam pada mustika tersebut adalah raja jin. Itu sebabnya mustika ini disebut sebagai raja dari segala mustika. Mustika ini dapat menghilang dengan sendirinya atau kekuatannya akan hilang jika si pengguna mempergunakannya dengan tujuan yang tidak baik. Yang kedua, mustika bambu petuk. Bambu petuk atau pring petuk adalah salah satu dari benda yang banyak diburu manusia karena khodam yang bersemayam di dalamnya. Beberapa dari pemburu ini rela memberikan mahar yang tinggi untuk mendapatkannya. Bambu ini tidak jauh berbeda dengan bambu pada umumnya, hanya saja bambu ini sedikit unik karena pertemuan kedua ruas pada bambu tersebut yang jarang dijumpai dari kebanyakan bambu lainnya. Karena pertemuan kedua ruas pada bambu tersebut yang jarang dijumpai dari kebanyakan bambu lainnya.
bambu petuk atau pring petuk terbentuk secara alami, kita tidak akan menjumpai pertemuan kedua ruas pada batang bambu yang tumbuh di sekitaran kita. Sebab terjadinya pertemuan kedua ruas karena kelainan genetik pada pertumbuhan bambu itu sendiri. 1000 batang bambu belum tentu kita akan menemukannya, karena kelainan inilah bambu petuk atau pring petuk jadi tempat bersemayamnya jin atau hodam. Bambu petuk yang asli tidak akan mempan dibakar, karena hodam yang bersemayam akan melindungi bambu tersebut. Bambu ini dapat digunakan sebagai perlindungan diri seperti kebal, anti peluru, dan gangguan sihir seperti santet. Dan untuk mengetahui kegunaannya, kita harus dapat berinteraksi dengan hodam tersebut, menanyakan bambu ini dapat digunakan untuk hal apa, karena jin atau hodam yang bersemayam pada bambu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Di saat itulah hodam yang bersemayam pada bambu petuk tersebut akan memberitahukan kepada kita tentang kegunaan sekaligus mantranya. Dan perlu diketahui, tanpa mantra dari hodam tersebut, bambu petuk tidak akan bisa aktif. Yang ketiga, ada wesi kuning, lebih dikenal dengan besi kuning, merupakan mustika yang banyak diburu oleh orang banyak karena khasiatnya. Bentuk dari mustika ini seperti kepompong yang diselimuti serat-serat besi berwarna kuning. Di ujungnya terdapat sebuah jarum. Konon mustika ini tidak lepas dari cerita Damar Wulan dan Minak Jinggo. Minak Jinggo sendiri merupakan penguasa sakti yang tersohor di kerajaan Blambangan. Beliau sanggup menjadi raja yang tidak terkalahkan, sampai akhirnya jimat beliau dicuri oleh istrinya sendiri. Agar Minak Jinggo dapat dikalahkan oleh Damar Wulan, utusan dari Ratu Ayu Kencanawungu. Wesi kuning yang saat ini merupakan serpihan-serpihan dari pusaka Minak Jinggo, yaitu gadah wesi kuning yang dihancurkan oleh Damar Wulan. Asal mulanya mustika wesi kuning tidak lepas dari cerita tersebut. Kegunaan dari wesi kuning itu sendiri sebagai pelindungan diri, kebal, pagar goib seperti gangguan sihir atau santet, serta kewibawaan bagi sang pemilik. Selain itu dapat memperlancar suatu usaha, namun untuk mendapatkannya juga tidak mudah. Yang keempat adalah mustika lipan. Mustika lipan berasal dari lipan atau kelabang. Mustika ini juga banyak dicari orang-orang karena energi gaib yang bersemayam pada mustika tersebut, energinya atau hodamnya pada mustika itu dapat memberikan keberuntungan pada sang pemilik. Jika digunakan untuk berjudi, maka sang pemilik akan memiliki keberuntungan di segala permainan judi. Mustika ini juga dapat digunakan untuk penglaris, perlindungan diri, dan juga kewibawaan khusus. Dan untuk mencarinya pun tidaklah mudah, sebab kita harus mencarinya di daerah pedalaman seperti hutan yang jarang dijamah manusia. Tentunya di daerah lembab yang dihuni koloni lipan. Tidak semua lipan atau kelabang memiliki mustika ini, dikarenakan si pemilik aslinya adalah Raja Lipan itu sendiri. Mustika ini berasal dari air liur Raja Lipan yang mengkristal atau membatu.
Biasanya mustika ini terletak atau menempel di atas kepala lipan atau bisa juga di bagian atas mulutnya. Keberadaan mustika ini sangat sulit untuk diketahui dikarenakan tidak semua koloni lipan memiliki mustika ini. Hanya orang-orang yang berkemampuan tinggilah yang dapat mendeteksi keberadaan mustika yang satu ini. Dan di urutan kelima ada mustika rantai babi. Rantai babi merupakan salah satu mustika tingkat tinggi yang paling banyak dicari, begitu juga keberadaannya yang sangat sulit untuk diketahui, sehingga tidak mudah untuk mendapatkan mustika yang satu ini. Sesuai dengan namanya, rantai babi, benda yang satu ini dimiliki oleh seekor babi. Benda ini berbentuk lingkaran seperti gir sepeda bagian belakang, dan di sekeliling lingkaran tersebut terdapat bulu-bulu yang mengelilinginya. Pada bagian tengah terdapat lubang kecil. Kegunaan dari rantai babi ini hanya untuk kekebalan atau perlindungan saja. Kelebihan yang dimiliki rantai babi tersebut, si pemilik tidak harus membacakan mantra untuk mengaktifkan kekuatan dari rantai babi tersebut. Rantai babi dapat aktif dengan sendirinya tanpa harus membacakan mantra atau hafalan. Namun, efek dari rantai babi ini, tubuh si pengguna akan mengalami gatal-gatal. Ia akan terkena penyakit kulit. Untuk mengetahui keberadaan rantai babi ini, haruslah orang yang mempunyai kemampuan tinggi. Sebab, selain dijaga oleh babi, benda yang satu ini dijaga juga oleh makhluk hunian atau yang lebih dikenal dengan sebutan bangsa halimun, dikarenakan pemilik aslinya adalah bangsa halimun itu sendiri. Rantai babi itu hanya dititipkan kepada babi hutan guna melindungi babi tersebut dan kawanan babi lainnya. Oke teman-teman, itulah 5 mustika sakti yang memiliki tuah gaib yang kuat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rumpun. Jangan lupa ngopi.